Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Istiqamah dengan NIM 202041019. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Patimura. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang titrasi asam basa, materi pada kelas 11 semester 2. Adapun konten yang akan saya jelaskan, yang pertama yaitu petunjuk, yang kedua tujuan pembelajaran, yang ketiga ada materi, dan yang keempat itu evaluasi, yang terakhir referensi. Langsung saja kita masuk pada tujuan pembelajaran, yaitu tujuan dari siswa mempelajari materi ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengetahui pengertian titrasi asam basa, peserta didik dapat mengetahui perubahan pH, kemudian peserta didik dapat menghitung konsentrasi larutan, yang terakhir yaitu peserta didik dapat mengetahui rangkaian alat titrasi. Kemudian kita masuk pada materi. Ada beberapa poin materi yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama pengertian titrasi asam basa, yang kedua perubahan pH, yang ketiga perhitungan konsentrasi, yang keempat rangkaian alat titrasi. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian titrasi asam basa. Titrasi adalah prosedur menetapkan kadar suatu larutan dengan mereaksikan sejumlah larutan tersebut yang volumenya terukur dengan suatu larutan lain yang telah diketahui kadarnya atau larutan standar secara bertahap. Tujuan dari dilakukannya titrasi yaitu untuk menentukan konsentrasi larutan asam atau basa. Titrasi asam basa adalah penentuan kadar suatu larutan basa dengan larutan asam yang diketahui kadarnya atau sebaliknya. Kadar suatu larutan asam dengan larutan basa yang diketahui dengan didasarkan pada reaksi netralisasi. Titrasi harus dilakukan hingga mencapai titik ekivalen, di mana titik ekivalen merupakan suatu keadaan di mana asam dan basa tepat bereaksi. Titik ekivalen umumnya ditandai dengan perubahan warna dari indikator. Kemudian, tepat pada saat indikator menunjukkan adanya perubahan warna, maka itu disebut dengan titik akhir titrasi. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, yaitu perubahan pH. Pada saat larutan basa ditetesi dengan larutan asam, pH larutan akan turun. Sebaliknya, jika larutan asam ditetesi dengan larutan basa, maka pH larutan akan naik. Jika pH larutan asam atau basa diplotkan sebagai fungsi dari volume larutan basa atau asam yang diteteskan, maka akan diperoleh suatu grafik yang disebut kurva titrasi. Kurva titrasi menunjukkan perubahan pH larutan selama proses titrasi asam dengan basa atau sebaliknya. Kemudian kita masuk pada perhitungan konsentrasi. Dalam langkah-langkah menghitung konsentrasi larutan asam atau basa pada titrasi asam atau basa, yang pertama yaitu menuliskan persamaan reaksi netralisasi yang terjadi, misal antara larutan asam A dengan larutan basa B. Yang kedua yaitu menyatakan perbandingan jumlah mol asam A dan basa B yang bereaksi agar tepat habis bereaksi. Dan yang terakhir yaitu menghitung konsentrasi larutan asam, basa dari persamaan perbandingan tersebut. Nah, di sini N merupakan jumlah mol asam A dan basa B. M merupakan molaritas asam A dan basa B. A kecil dan B kecil itu menunjukkan koefisien reaksi asam A dan basa B. Dan V menunjukkan volume larutan asam A dan basa B. Selanjutnya kita masuk pada poin yang keempat atau yang terakhir, yaitu rangkaian alat titrasi. Ini merupakan rangkaian alat yang digunakan dalam proses titrasi asam basa. Dalam rangkaian alat ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu statif, yang kedua yaitu klem, yang ketiga yaitu buret,
yang keempat yaitu Cranburet, dan yang terakhir yaitu Erlenmeyer. Kemudian pada saat proses titrasi dilakukan yaitu dengan cara masukkan NaOH ke dalam buret menggunakan corong yang disebut dengan titran. Kemudian HCl dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dengan ditambahkan indikator phenolphthalein. Selanjutnya pada saat proses dilakukan NaOH diteteskan ke dalam Erlenmeyer melalui keran. Kemudian Erlenmeyer digoyangkan secara perlahan hingga NaOH dapat bereaksi dengan HCl. Penambahan NaOH dihentikan ketika telah terjadi perubahan warna dalam Erlenmeyer yang disebut dengan titik akhir titrasi. Selanjutnya kita lanjut pada evaluasi. Evaluasi yang pertama yaitu larutan asam asetat 0,1 m sebanyak 20 ml Ka sama dengan 10⁻⁵ m dititrasi dengan larutan natrium hidroksida 0,1 m pada saat penetesan natrium hidroksida mencapai 15 ml. pH larutan adalah, jawabannya yaitu 5,5. Kita lanjut pada soal nomor 2. Untuk menentukan kadar cuka dapur dari larutan encer asam asetat CH3COOH, 5 ml larutan cuka ini dititrasi dengan larutan NaOH jika massa jenis cuka 1,05 gram per mililiter, maka kadar massa asetat dalam cuka dapur tersebut adalah, jawabannya yaitu 21,19%. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 3. Dalam larutan manakah indikator phenolphthalein akan berubah warnanya dari tak berwarna menjadi merah? Jawabannya yaitu A. Larutan K2CO3. Selanjutnya soal nomor 4. Pada saat titrasi berlangsung dan telah terjadi perubahan warna, terjadinya perubahan warna disebut dengan, jawabannya yaitu titik ekuivalen. Dan soal yang terakhir yaitu indikator yang paling cocok untuk titrasi 0,1 m amonia dengan 0,1 m HNO3 adalah dengan Kb NH3 1,8 kali 10⁻⁵. Jawabannya yaitu indikator phenolphthalein. Baik, selanjutnya kita masuk pada referensi. Di sini referensi yang saya gunakan yaitu buku dari Johari J.M.C. dan Rahmawati tahun 2008 Kimia SMA dan MA untuk kelas 11 Jakarta, penerbit Erlangga. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.